Ini situs batu-batu Salakanagara. Gitu. Ini tempat di mana dulu Salakanagara berada di sini. Kita tahu ini. Beginilah kondisi saat rombongan majelis dzikir tiba di lokasi di malam hari, tepatnya di kawasan wisata yang diprediksi merupakan peninggalan kerajaan tua Salakanagara. Majelis dzikir wisata dibentuk dalam rangka melakukan zikir, memohon ketenangan pada malam hari di kawasan-kawasan wisata di Provinsi Banten. Majelis ini melakukan zikir setiap malam Jumat, sementara pemandu zikir Ustadz Edi Suhaidi dari Tegalwangi, Cilegon, Banten, yang diikuti dari majelis zikir Yanghu dan para pengelola wisata setempat, serta Asosiasi Para Wisata Mitra Dinas Pariwisata. Dalam setiap zikir yang dilaksanakan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten beserta sejumlah staf selalu hadir untuk mengikutinya dengan khusyuk. Akhirnya kita juga betul-betul menyadari bahwa kita semua adalah untuk mendoakan para leluhur kita, mendoakan alam semesta ini agar betul-betul kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk langsung mulai saja, karena mengingat waktunya sudah malam dan perjalanannya sudah, ya alhamdulillah tadi menyenangkan, kita sudah mandi, ya bersyukur tadi di tempat pemandian tentang zaman sejarah peninggalan dari para leluhur kita. Itulah kenikmatan yang tak terhingga. Tanpa leluhur kita mungkin kita pun tidak ada. Maka kita harus berkewajiban mendoakan leluhur kita semuanya agar diberikan tempat yang layak dan diberikan kebahagiaan di alam sana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan semuanya ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. إلى خضرتنا من حبيبنا وشفينا خلطنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن Usai berzikir, Kadispar selalu menyempatkan untuk berdialog dengan para pelaku wisata terkait pengembangan wisata kegiatan zikir. Kali ini sudah terhitung yang ke-70 malam Jumat yang dilakukan secara bergiliran di setiap kawasan wisata yang ada di Provinsi Banten. Iya, di sini aja mau. Alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, sholawat. Kerajaan Salakanagara merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang didirikan pada tahun 130 Masehi oleh Maharaja Dewawarman I, terletak di sekitar Gunung Pulau Sari. Pandeglang sebagai kelanjutan dari kekuasaan Aki Tirem, sang Aki Luhur Mulia, penguasa pesisir Jawa bagian barat pada saat itu. Kerajaan Salakanagara bukan kerajaan tertua di Jawa bagian barat, karena masih ada kerajaan yang lebih tua selain kerajaan Salakanagara, yaitu kerajaan Sagara Pasir di Bekasi sekitar abad 1 sebelum Masehi, dan kerajaan Caringin Kurung di Gunung Salak sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Ibu kota kerajaan ini bernama Rajatapura yang artinya kota perak. Sekarang terletak di wilayah Teluk Lada Pandeglang, atau dalam catatan Yunani disebut dengan sebutan Algir, wilayah daratan yang menjadi kekuasaan Salakanagara
yaitu Jawa bagian barat dan semua pulau di sebelah barat Jawa. Sementara kekuasaan lautnya yaitu laut di antara Pulau Jawa dan Sumatera, setiap pesisir pantai yang menjadi kekuasaan Salakanegara dijaga oleh pasukan sampai perahu-perahu yang datang dari timur ataupun barat harus berhenti dan membayar upeti kepada Salakanegara. Walaupun tercatat sebagai negara maritim, tapi Salakanegara juga mempunyai sistem pertanian yang memakai cara berladang. Pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki Salakanegara ialah Nusa Mandala atau Pulau Sangyang, Nusa Api atau Krakatau, serta pesisir Sumatera bagian selatan. Semua pelabuhan itu dilindungi oleh pasukan kerajaan. Untuk urusan politik, kerajaan Salakanegara sering mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan di Cina dan kerajaan-kerajaan di India. Kerajaan Salakanegara adalah leluhur Nusantara. Banyak kerajaan-kerajaan besar yang diturunkan oleh kerajaan ini, yakni Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kutai, dan Kerajaan Sriwijaya. Kemudian Kerajaan Tarumanegara menurunkan kerajaan besar yaitu Kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan Kalinga, Kerajaan Mataram kuno, dan bahkan Kerajaan Majapahit juga yang kekuasaannya di Kalibrantas, Jawa Timur adalah keturunan dari raja-raja Sunda. Sejarah Kerajaan Salakanegara. Kerajaan Salakanegara telah ada sejak abad ke-1. Raja pertama kerajaan itu adalah Dewa Warman. Dewa Warman adalah duta dari kerajaan India yang diutus ke Nusantara atau Pulau Jawa. Lalu Dewa Warman dinikahkan oleh Aki Tirem, luhur mulia, dengan putrinya yang bernama Larasati Sri Pohaci. Maka sesudah Dewa Warman menjadi menantu dari Aki Tirem, luhur mulia, diangkatlah Dewa Warman menjadi raja pertama yang memegang kekuasaan kerajaan Salakanegara. Ketika menjadi raja, Dewa Warman dinobatkan dengan nama Prabu Dharma Lokapala Dewa Warman. Di sini situs di atas konon cerita ini merupakan tempat musyawarah para raja. Di atas Salakanegara berdiri batu-batu yang merupakan simbol dari kerajaan itu sendiri. Nah, ini ke atas ada batu-batu, patung-patung Salakanegara. Cuman memang baru saat ini dan tahun ini mulai dibuka kembali. 3 tahun yang lalu saya kesini belum apa-apa dan masih tidak terawat. Sekarang sudah ada saung, warung kopi, dan perkemahan. Ini berarti sudah ada nilai ekonomis untuk kehidupan masyarakat setempat. Nah, ini kadang-kadang kita yang jauh di sana dan dekat dengan kunjungan sendiri tidak tahu sejarah kerajaan itu berasal dari mana. Sementara demikian laporkan dari tempat Junjuran Salakanegara. Nah, di sini ada rupanya di sini ada makam yang berwarna putih. Ini entah siapa. Ini harus memang digali dan dicari. Makam ini makam yang ada di atas sumber air Salakanegara. Nah, ini yang membuka tabir nanti siapa nggak tahu. Ini harus tahu juga kalau memang ini makam. Ternyata di sini banyak sekali bebatuan, pohon besar. Nah, ini kebetulan tadi dari Bali sedang meninjau keruhun daripada kebudayaan yang sudah berapa abad lalu
ada, tiada, dan muncul kembali. Nah inilah pepohonan beringin yang selalu ada di setiap taman. Nah ini tetamu dari Bali, dari mana-mana. Ini yang saya antar kebetulan dari Bali, dari Jogja, dari Solo, dari Sumatera, untuk hanya sekedar menapak tilas di mana keberadaan sarang tawon itu berada. Ini sama beberapa peradaban yang lalu terkuak kembali sebagai sejarah dinasti kerajaan. Dan di bawahnya pun sama, di bawah ada bebatuan, tengah-tengah sawah banyak bebatuan yang mungkin konon cerita itu juga sama, satu bagian daripada lokasi di mana kerajaan ini dulu pernah ada. Pada abad pertama peradaban ini ada, pada abad 1, 35 dan sebagainya. Sebelum NKRI ini ada, itu paling ujung sana ada batu besar, entah batu apa, jauh sekali ke sana. Nah, ini harus melewati beberapa, ada makam-makam juga yang